Ya Rabbi bi Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kata yang salah saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala ta'ala aydan fi ayatil ukhra. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahri ummati. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadhan wa ghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua Majelis Taklim wajah terbiasa muliakan, juga Bu RT serta para orang tua yang hadir, Ibu Hajah yang saya muliakan. Tentunya tidak bosan-bosannya kita mengucapkan tahmid alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena di pagi yang cerah ini, di bulan awal bulan Rajab, kita masih dikasih sehat lahir batin, amin. Masih dalam kondisi istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan hidup kita tambah barokah, keluarganya sakinah mawaddah rahmah, suaminya soleh-soleh, ibunya soleha-soleha, anaknya keturunannya soleh-soleha, segala urusannya selalu dapat mudah. Yang belum ke Mekah Madinah, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya bisa ke Mekah Madinah, bisa keliling Ka'bah, bisa sa'i dari Shafa ke Marwah, bermalam di Muzdalifah. Mudah-mudahan bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, sehingga bisa ibadah istiqomah, rezekinya tambah, rumahnya tambah, kendaraannya tambah, cucunya tambah. Udah, amin ya Rabbal. Yang namanya manusia mah nggak ada cukupnya, pengennya terus nambah. Umur pengennya nambah ya. Umur yang barokah, umur yang tambah tua, tambah takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Umurnya tambah, syukurnya nambah. Amin ya Rabbal. Jamaah rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita dengar melalui media, baik itu elektronik, media cetak, melalui HP, berita, di mana-mana musibah luar biasa. Lagi banyak musibah kita nih. Di Sumatera banjir, ya, longsor, belum di mana-mana. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan negeri kita dijaga sama Allah.
Kampung Burangkeng mah mudah-mudahan aman. Ya Rabbal. Jamaah rahimakumullah, kuncinya adalah syukur nikmat. Kalau kita senantiasa selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti negeri itu aman. Kenapa jamaah rahimakumullah musibah di mana-mana, bencana di mana-mana? Karena orangnya banyak yang kufur nikmat. Dulu kaum Ad di zamannya Nabi Hud, orangnya nggak mau iman sama Allah, bisa buat yang namanya rumah gunung itu dipahat, Bu. Jadi yang namanya hotel dari zaman dulu udah ada, yang namanya rumah tingkat zaman dulu ada, bahkan lebih canggih zaman dulu, karena bikin tingkatnya itu di atas bukit, di gunung, dipahat, Bu. Kalau sekarang kan nggak pakai naik ke gunung. Sekarang mah cari tanah kosong, dibikin pondasi, ya kan, dibikin tingkat. Kalau zaman dulu mah gunung dipahat, berarti orangnya kuat-kuat zaman dulu. Di zaman kaum Ad, karena merasa dia punya kekuatan yang luar biasa, rezekinya berlimpah ruah, tidak kurang sandang pangan papan, semuanya serba dicukupi, dipenuhi sama Allah. Nabi Hud udah ngingetin, hei hambaku, beribadahlah kepada Allah, bentuk syukur kepada Allah, jangan pernah kita lupa sama Allah. Kaum Nabi Hud ternyata nggak mengindahkan omongannya nabinya. Apa yang terjadi? Dikasih tuh yang namanya angin selama 7 hari 8 malam. Angin topan. Ibu pernah lihat di TV angin topan? Yang namanya angin topan tuh, Bu, mohon maaf, rumah ke bawah, Bu. Tuh, jangankan rumah keangkat, berarti mohon maaf kendaraan juga keangkat. Apalagi kita, Bu, enteng kita mah. Lah jangan macam-macam sama angin topan. Ibu nantang ada angin topan, deketin lah, kabur ke sono, ya. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala. 7 hari 8 malam itu angin nggak berhenti-berhenti. Akhirnya apa? Banyak orang yang nggak kuat pada mati kena angin panas. Jamaah rahimakumullah. Terus lagi di zamannya Nabi Soleh juga sama. Orangnya banyak yang ingkar kepada Allah. Akhirnya apa? Diturunin yang namanya gempa, yang namanya musibah. Itu pasti yang namanya musibah itu kaitannya dengan dosa hambanya. Makanya jamaah rahimakumullah, kalau kita pengen aman nih, satu, kita banyak berlindung kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhin daripada bala musibah bencana. Ibu bayangin, ya Allah, orang-orang yang dulu dia punya rumahnya bagus, kendaraannya luar biasa, enggak 1, 2, 3, banyak. Harta bendanya banyak, uangnya bukan hanya di bank, Bu. Di rumah ada namanya loker, ya Bu ya. Itu buat apa tuh? Brankas itu. Ibu punya brankas di rumah? Kagak. Iya. Tuh, Bu, isinya duit. Isinya duit. Ada di rumah Ustadz, saya juga punya kuali namanya. Iya. Tempat beras. Tuh, Bu, kalau pengen nyimpen duit aman, di dalam beras aja. Nggak mungkin suaminya nyari duit dalam beras, yang tahu hanya ibu. Mohon maaf, zaman dulu, Bu, zaman nenek uyut kita, kakek kita, mohon maaf, nyimpen duit tuh nggak ke bank, di bawah bantal, benar? Ama diikat di pojok kain, betul? Terus taruh di mana lagi tuh? Kalau suami laki-laki ditaruh di kopiah, ama di tempat sepeda tuh, kalau dulu ada berkonya, lampunya ditaruh di situ.
Nah, zaman modern mohon maaf nggak ditaruh di sini karena ibu-ibu udah tahu kelemahan suami, so nyimpen duit di kopiah. Nyimpennya di mana? Di kaos kaki. Iya, dapat arisan 5 juta, bilangnya 3 juta. Yang 2 juta di kaos kaki. Sampai rumah lupa, dimasukin tuh. Iya, di keranjang. Mohon maaf. Iya, karena nggak jujur. Alhamdulillah papa dapat arisan 3 juta. Bohong nggak tuh? Padahal dapatnya berapa? Yang 2 juta kemana? Kaos kaki. Masukin ke kaos kaki sampai rumah karena capek lupa. Kaos kakinya warnanya hitam. Hitamnya banyak, ada 10. Dia lupa yang mana kaos kakinya ya. Masuklah ke tempat cucian. Namanya istri mah ikhlas nyuci baju, celana, kaos kaki suami tanpa pamrih. Nggak taunya suaminya udah dua jam muter-muter nyari kaos kaki nggak ketemu. Bu, tuh gara-gara bohong. Istrinya nyuci, giliran nyuci. Nah, romanya ada tebel-tebel apa ini ya? Iya. Suami mau ngomong nyari duit, nggak berani. Iya, nggak berani jamaah rahimakumullah. Ya, akhirnya bingung, jangan-jangan ada di keranjang, jangan-jangan ketemu istri saya. Mau saya bilang ngambil duit 2 juta, bohong gitu kan. Akhirnya diam aja jamaah rahimakumullah. Istrinya, alhamdulillah nemu duit, kata istrinya. Nemu duit, nggak disangka-sangka, berarti ini memang rezekinya wanita soleha ini. Orang rezeki yang tak terduga, nggak ada yang punya. Bilang sama suaminya, Pak, hilang duit nggak? Enggak. Hati-hati sama bohong. Ya rahimakumullah. Maka karena istri soleha, tetap dia nggak mau nerima duit yang bukan haknya. Mohon maaf Pak, mungkin punya papa kali lupa. Iya, 2 bulan 3 bulan yang lalu kali. Kata papanya, dia ngomong baru, iya Neng, itu punya saya, yang 2 juta saya masukin ke situ. Mohon maaf ya Neng, sebentar lagi mau Ramadan, saya mau jujur sama Neng. Iya, itu sebenarnya duit dapat arisan 5 juta Neng. 5 juta. Jadi ini sebenarnya bohong sama Neng. Maafin abang ya Neng. Istri soleha, ibu jujur, kalau ada model suami begini dimaafin apa enggak? Dimaafin, namanya manusia tempatnya salah dan dosa ya. Manusia nggak ada yang sempurna. Kalau ada seorang ibu punya kesalahan sama suami, cepat minta maaf. Dan suami dengan lapang dada memaafkan kesalahan istrinya. Sama juga ibu, kalau suami punya kesalahan, jangan ditutup pintu maafnya. 24 jam Bang, saya buka pintu maaf buat abang. Begitu istri soleha. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak terasa di bulan, udah di bulan Rajab. Habis Rajab Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan, berarti 2 bulan lagi kita ketemu Ramadan. Senang apa senang? Alhamdulillah. Jangan sedih mau Ramadan. 2 bulan lagi mau puasa. Berarti pagi-pagi nggak bisa sarapan nasi uduk sama bakwan, ya sama teh manis. Bu, dari 11 bulan Allah mintanya 1, dari 12 bulan 1 aja. 1 bulan. Paginya puasa sampai maghrib, malamnya tarawih. Kalau saya pribadi mohon maaf, saya mah kalau bisa seneng banget tiap bulan itu puasa. Bulan Ramadan enak. Karena apa? Bisa rasain kalau bulan Ramadan musola penuh ya Bu. Penuh. Mudah-mudahan dari awal sampai tanggal 30 penuh. Iya, jangan kayak di musola saya sono. Iya, di masjid sebelah sono saya tetangga-tetangga. Ya Allah Bu, awal Ramadan penuh sampai gelar karpet sama pasang tenda. Iya, pas hari ke-7 Bu, malam ke-7, mohon maaf tenda kosong. Itu karpet kosong. Tinggal 1 baris doang depan, jamaah rahimakumullah.
Orang-orangnya mau udah pada nggak tahu kemana itu. Udah repot baru malam ke-7 udah pada rame masar lah, ngumpulin kue lah buat lebaran. Padahal fokus Ramadan hanya 1 bulan. Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Apa amalan di bulan Rajab? 1, ibu yang senang puasa di bulan Rajab banyakin puasa sunnah. Iya, puasa Rajab. Aku lihat puasa di bulan Rajab karena Allah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 boleh. Kalau seandainya Senin Kemisnya doang boleh nggak? Boleh di bulan Rajab. Atau boleh ngambil Yaumul Bidnya tanggal 13, 14, 15 di bulan Rajab. 1, banyakin puasa sunnah, puasa sunnah. Yang kedua, di bulan Rajab amalan apa yang perlu ditingkatkan? Adalah banyak berzikir kepada Allah. Banyak zikir. Ya, zikirnya apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca 70 pagi hari sama sore hari 70, berarti jumlahnya berapa? 140. Jangan ditunda tuh, jangan ditinggal tuh. Rabbighfirli warhamni dibaca. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni sayangi aku, wa tub alayya aku taubat kepadamu. Ini kalau dibaca nih, orang yang ngebacanya diampuni dosanya sama Allah Subhanahu. Dibaca selama bulan Rajab habis subuh 70. Bu, biasain Bu, mohon maaf, itu yang namanya tas Bu, biasain ada tasbih ya, yang hitungannya boleh 33 boleh, yang 100 boleh. Biar ibu mohon maaf diingetin tuh sama tasbih. Jadi ibu sambil duduk sambil zikir sama Allah, baca istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Kalau kita terus hatinya connect ke Allah, zikir ke Allah, maka hati kita ini pasti adem. Jadi kalau ibu nyari ketenangan, nyari adem hati nih, nggak usah jauh-jauh. Ya justru mohon maaf kalau kita keluar rumah nih, jalan-jalan ya ke tempat rekreasi, ke tempat hiburan, justru di sana mohon maaf nggak nemu adem. Yang ada capek. Udah bejubel orang banyak, apalagi musim liburan. Melihat Masya Allah bermacam-macam orang jualan, banyak banget orang jualan, duit kagak. Kan nambah pusing. Ya Bu ya, nambah pusing. Tuh begitu, lihat makanan macam-macam. Ada apa namanya tulisannya, 15.000, 20, 25, 30, paling murah 15 yang rahimahumullah. Mau beli ngebawa pasukan 7. Nambah bingung jalan-jalan, ya kan? Jadi ternyata kalau kita pengen reha qalbu, istirahat hati kita nih, pengen adem, ada di rumah kita. Pagi-pagi ibu gelar sejadah jam 8, ambil air wudhu, sholat duha, pasti adem. Udah pada sholat duha belum? Udah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ntar besok-besok setiap jam 8 sholat duha. Nih buktiin omongan Pak Ustadz. Siapa yang tiap pagi sholat duha, saya yakin dompet ibu nggak pernah kosong timbang 1000 mada. Iya. Lah berarti punya duit. Kalau ditanya sama cucunya, "Nek, punya duit?" Punya. Timbang ibu. Timbang 1000 mah punya. Iya. Terus ibu pancing tuh biar datang rezeki. Ibu punya 1000 nih, sodakoin biar dompetnya kosong.
Insya Allah nggak lama kemudian pasti ada isinya lagi. Amin ya Rabbal. Ibu jujur, kalau dompetnya ada 1.000, ada 5.000, ada 10.000, ada 20, ada 50, ada 100, mana dimasukin ke kotak? Ini model yang begini. Yang kalau ditanya pengen masuk surga tapi sodakonya 1.000. Orang punya malu pisan sama Allah. Lah kan ada 100.000, ada 50, ada 20, ada 10, ada 2.000, ya kan? Ada 5.000, ada 2.000, ada 1.000. Paling tidak yang tengah-tengah lah, yang 20. Itu mau udah dipegang 20, setan, emang setan. Kegedean 20 mah. Goceng. Goceng masih dibujuk juga, jangan kegedean. Goceng mah 1.000, orang mirip. Terus kapan kita sodakohnya kalau ngikutin sayang? Makanya banyakin sodakoh biar berkah. Amin ya Rabbal. Nabi Muhammad tuh mau makan sama istrinya, mau buka puasa sunnah. Kata Rasulullah, wahai istriku, udah ada makanan. Alhamdulillah ya Rasul, ada buat kita berdua. Baru ngomong gua bisa asar ada yang datang. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, bantuin saya udah beberapa hari nggak makan. Bu, nih model kita, mohon maaf. Ada sepiring buat ntar sore sama suami makan. Ada yang minta sepiring, mau dikasih apa disimpan? Jujur. Simpan. Belum bisa kita ngikutin Nabi Muhammad mah tadi Bu langsung diambil sepiring. Bu, langsung dikasih nama orang yang butuh makan tadi. Ditanya sama istrinya, kata Aisyah, ya Rasul kita gimana ntar bukanya? Masih ada korma enggak? Ada atu ya Rasul. Dipotong jadi 2 buat kita berdua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu Bu. Ntar sore praktekin. Nabi seperti itu tuh. Para sahabat juga sama seperti itu. Sahabat Ali jamu rahimakumullah sama. Suatu ketika jamu rahimakumullah, Siti Fatimah lagi bikin ngalusin gandum. Gandum dialusin buat direbus ya, buat dijadiin makanan. Sampai tangannya pada kapalan Bu. Ya karena saking ininya gitu kan. Maka kata Fatimah, wahai ayah, apakah boleh aku nyari orang biar yang ngerjain, nanti saya bayar? Apa kata Rasulullah? Jangan wahai putriku. Karena apa? Sesungguhnya apa yang kau lakukan ini semua dinilai pahala di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk keringatmu. Berarti ibu jamu rahimakumullah, mohon maaf kalau mungkin kita mampu melakukan aktivitas di rumah, kita bisa masak. Itu dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau mau hitung-hitungan nih, pahala ibu-ibu mau bapak-bapak yang banyak ibu-ibu mau udah bangun jam 3 Bu, udah ngosek beras. Betul? Tuh, masak tuh jamu rahimakumullah, dimasukin tuh ke mijikom berasnya. Sekarang mah enak. Zaman dulu mohon maaf nyari kayu. Ke belakang, ke pawon jamu rahimakumullah, masukin kayunya, siram minyak tanah, nyalain pakai korek, nungguin Bu di situ. Karena mah enak, ceplek. Cuman jangan lupa kalau masak nasi di Magicom, jangan lupa tuh on off-nya. Dinyalain biar mateng. Jangan asik main TikTok, main HP jamu rahimakumullah, lupa nyalain Magicom. Iya, giliran suami jam 10 pulang dari ladang. Assalamualaikum, salam. Ma, lapar, makan, buka doang Magicomnya. Ya Allah, jamu rahimakumullah, mohon maaf giliran buka itu Magicom, alhamdulillah masih utuh.
Iya. Iya, makanya jangan sampai lupa. Saya ingat ini nih, karena ada kejadian begitu kok. Iya, gara-garanya tadi nggak fokus masak. Jamaah rahimakumullah. Maka semua dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Masaknya dinilai ibadah. Ibu ngurusin keluarga, ada anak, ada cucu, dinilai ibadah. Selesai kegiatan di rumah, ibu ngaji, semua dinilai ibadah. Ya Allah, makanya di mana-mana kita dapat ibadah. Amin ya robbal alamin. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya amalan di bulan Rajab adalah banyak berdoa. Doanya apa? Allahumma barik lana. Dibaca selama bulan Rajab, Sa'ban ketemu Ramadan. 2 bulan tuh dibaca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dibaca ini selama bulan Rajab dibaca. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Apa itu berkah? Berkah itu ada kebaikan di dalamnya. Umur yang barokah, umur yang senantiasa bisa digunakan umurnya dalam kebaikan. Tambah tua, tambah hatinya nih selalu ingat terus yang namanya majelis-majelis ilmu. Bahkan besok nanya, besok ngaji di mana ya? Besok ngaji di mana? Yang ada hatinya ingat ngaji dulu. Hatinya tuh pengen duduk di musola, di masjid, di majelis taklim, ketemu Pak Ustadz, ketemu Bu Ustadzah. Lisannya pengen tahlilan, sholawatan, baca Quran. Jadi terpancing hatinya ingin selalu melakukan kebaikan di dalam umurnya. Itulah umur yang barokah. Nih hati-hati. Kalau ada orang diajak ngaji males, ngaji belum bisa saya mengaji. Repot banget. Cucian belum dicuci. Iya, cucian piring belum dicuci. Belum lagi anak belum ada yang ngurusin. Repot banget saya. Paling ntar bulan depan, Bu. Nih kalau ada model seperti ini jamaah rahimakumullah, cepet-cepet minta sama Allah supaya dapat hidayah. Karena apa jamaah rahimakumullah? Tanda orang yang tidak dipilih dalam kebaikan adalah orang yang selalu banyak alasan dalam hal yang baik. Padahal jamaah rahimakumullah dulu ada seorang nabi menjadi ukuran standar. Ada orang kaya, dia alasan bagaimana saya mau ibadah dengan baik ke Allah, bagaimana saya mau sholat tepat waktu, bagaimana saya mau mengunjungi majelis taklim, sementara kesibukan saya di mana-mana, ngurusin pekerjaan di mana-mana, bisnis saya di mana-mana. Maka dijawab oleh Allah, hai orang yang kaya, kekayaanmu coba dibandingkan dengan Sulaiman. Kayaan mana kamu sama Sulaiman? Nabi yang paling kaya siapa, Bu? Sulaiman. Ibu pengen jadi orang yang kaya? Ada doa dari Pak Ustadz biar jadi orang kaya. Ikutin Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Doa biar jadi orang kaya. Benar serius. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlik an mansiwak. Itu dibaca setiap hari habis sholat. Ibu ntar ngerasain, Bu, mohon maaf, dompet dikejar sama duit. Serius? Pada apa belum? Belum. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlik an mansiwak. Siwaknya doang. Dibaca tuh doa saben hari. Mohon maaf, doa itu senjata. Dengan kekuatan doa yang jauh jadi dekat, yang sulit jadi mudah, yang sedikit jadi banyak. Bu, mohon maaf. Tahadus binikmat. Itu saya, Bu, yang namanya beras alhamdulillah nggak pernah habis di rumah. Karena anak saya tiap bulan nanggung. Anak saya 3, mohon maaf, yang 1 biarin saya beli beras.
Yang satu biarin ya Bi, kalau habis ngomong beli beras. Kasih. Anak saya sayang banget ya. Emang dulunya saya sayang sama anak. Orang apa nanemnya po. Iya benar. Jangan pernah kita mohon maaf pelit sama anak, sama mantu, sama orang tua, sama siapapun. Nih kalau kita sering ngasihnya sama orang, Bu, mohon maaf. Ntar kalau kita susah nanti ditolong sama orang yang kita tolong. Itu mah gak pernah nolong sama sekali. Setiap ada tamu masih ditutup pintunya, gordengnya ditutupin. Waalaikum. Gak jawab pisah. Iya. Takut banget dipinjemin duit. Padahal jamaah rahimakumullah, kalau kita punya duit, ada orang datang ke kita, berarti Allah percaya. Diuji sama Allah, bisa nggak nolong orang? Kayak sifatnya Allah Ar-Razzaq, Allah membagi. Bisa nggak kita berbagi dengan orang? Mestinya kita begitu, Bu. Lihatin orang yang banyak duitnya, pasti banyak sedekahnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan pelit. Besok ada orang datang, assalamualaikum, salam. Dilihat gordengnya, alhamdulillah ya Allah, mertua seneng. Ya datang lagi. Datang adeknya, datang kakaknya, ponakannya, ya datang lagi. Jangan. Kalau ada orang datang ke rumah kita bawa rezeki. Coba bukti ini Bu, kalau nggak percaya. Dengan adanya ponakan datang, kan kita ke warung. Bener nggak? Lah yang tadinya kita nggak sarapan pagi-pagi karena ada ponakan, kan akhirnya beli dodol. Iya kan, beli bakwan, beli tahu, kita juga ngicipin juga, makan juga, Bu. Karena kita ikhlas, ada ponakan datang, disuguhin makan nasi uduk, dibikinin teh manis, ikhlas, nggak ngarepin apa-apa. Jam 11 ponakannya pulang, Bibi pulang ya, ya udah, hati-hati di jalan ya. Emang kita ikhlas, baik Bu. Ponakannya dapat gaji pertama. Udah niat, ntar saya kalau dapat gaji datang ke Bibi. Ya Allah Bu, ngeluarin duit tadi cuman 30.000. Bu, tahu nggak? Dikasih amplop sama ponakan. Tahu nggak berapa? Alhamdulillah, gaji pertamanya 2,5 juta. Dikasih. Bu, bener. Diamplopin 300.000. Coba alhamdulillah. Ngeluarin 30 dibalas tuh berlipat-lipat. Harus yakin itu. Harus yakin. Cuman begitu, kalau mau sedekah setannya 70 setan menggoda kita. Makanya coba berat betul mau sedekah, berat kan? Ada orang datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam Bu, mau Isra Mi'raj ya Bu, seikhlasnya. Ya seikhlasnya 2.000. Seikhlasnya berarti kan saya ikhlas. Bu, itu uang kita yang dititipin di Isra Mi'raj, di Maulid Nabi, pembangunan masjid, itu harta kita. Bu, yang di dompet kita mah itu mah rezekinya warung, rezekinya buat anak, bayar SPP, ya kan, futsal dan lain sebagainya. Yang kita titipin Bu 20 itu yang ngebela kita nanti di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Banyakin doa. Ya. Lalu berikutnya apa lagi? Banyakin baca Quran. Oh, Ustaz, saya baca Quran belum lancar, masih ikro. Boleh nggak ikro? Boleh. Ikronya ikro 1 Pak Ustaz. Yang Aba, Batako, Baso, Mata lu. Ada kan? Ada tuh ikro 1. Bu, belajar gak apa-apa. Baca Iqra 1 boleh, dapat pahala. Mamaku, papa lu. Bener ada sih, coba deh ya. Aku suka roti. Ada gitu di Iqra 1. Baca Iqra 1 gak apa-apa, daripada gak baca Iqra. Cuman ningkat, jangan Iqra 1 melulu Bu. Nyari guru. Itu mau buang-buangan mana-mana. Udah berapa Iqronya? 1. Mestinya besok ditanya Iqro berapa? Udah 2. Besok
3, besok 4, 5, 6, alhamdulillah sudah Al-Quran. Nggak ada yang susah, asal mau belajar pasti bisa. Ada yang masih ikro ada di sini? Ada. Besok belajar ya. Besok belajar. Gurunya kudu sabar, gurunya. Emang gampang ajarin ikro. Ada murid 3 bulan masih baik abah. Besok tangga munggah. Abah lagi baik. 3 bulan gak naik-naik. Gurunya sabar. Besok taya abah tak. Bu 4 bulan baru setahun baru jalan. Sabar gurunya. Muridnya sabar. Dua-duanya orang ngaji itu kudu sabar. Ada muridnya sabar, gurunya sabar. Saya pernah Bu, mohon maaf, datang di pengajian Bu Ustazah, jamaahnya banyak banget 3 orang. Apa saya pulang? Enggak. Sabar. Di luar banyak banget itu, kayaknya suaranya kenceng. Saya kencengin sih, seakan-akan banyak jamaahnya. Ibu-ibu yang berbahagia. Padahal 3 orang, gimana mau bahagia? Jangan pernah kecil hati, putus asa, jangan. Datang lagi, bismillah. Kita harus terus-terusan, mungkin jamaahnya lagi pada repot. Besok lagi alhamdulillah nambah 7 orang. Besok lagi 30, alhamdulillah. Jadi jangan pernah putus asa. Saya mendatang ke sono nggak mau orang jamaahnya ada 3 orang doang. Itu pun 3 orang semuanya pada tidur. Iya, ustaznya ceramah sendirian aja, nggak ada yang dengerin pisan. Tapi alhamdulillah karena sabar, istiqomah, itu yang membuat kita berhasil. Amin ya rabbal alamin. Ya rahimakumullah. Rabbi firli ya Allah, ampuni aku, warhamni sayangi aku, wa tub alayya, aku taubat kepadamu. Dibaca 70 pagi, 70 sore. Terus lagi ya rahimakumullah, apa amalan di bulan Rajab? Banyakin silaturahmi. Jangan putus nih, mau menyambung Ramadan nih ya. Pokoknya kan kita yang tahu ya. Saya punya salah kayaknya sama dia. Bu, kalau punya salah sama orang, ibu jangan ditunda sampai lebih 3 hari, jangan. Kalau bisa 3 harinya itu mohon maaf kita cepat datang. Kalau ada rezeki, usahain kita datang ke orang yang tidak suka sama kita, ada sesuatu hadiah. Ya, ibu mampir dulu ke toko buah, ya beli buah lah. Pantas ya nanya dulu kalau bisa, ini kesukaannya dia apa sih. Seandainya suka buah apa ya, berenuk ya. Jangan iya, seandainya jeruk ya, senang jeruk nih Bu, jeruk Bali seandainya, udah kita modalin dulu deh 30.000 mah. Datang, assalamualaikum Bu, orang mohon maaf Bu, orang kalau udah nggak seneng, mohon maaf, jangankan lihat orangnya, suaranya udah hafal. Waalaikumsalam, ya dia lagi datang, ngapain lagi? Biarin kita mah datang. Waalaikumsalam, buka pintunya. Mohon maaf ya, saya datang sini, barangkali saya punya salah, maafin saya. Biarin kita mah duluin, ya. Jangan ada istilah biarin saya mah, kalau dia nggak duluan nggak bakalan saya maafin, jangan. Kita duluan ke sana sambil bawa tadi jeruk apa? Jeruk Bali. Ini Bu, iya saya ada sesuatu gitu, bawa jeruk Bali, barangkali suka. Alhamdulillah ya Allah, makasih banyak, repot-repot segala. Enggak repot gitu ya Bu, duduk di situ ngobrol. Maafin ya, barangkali saya mungkin dulu punya salah mas itu, maafin. Iya. Kita mau udah pokoknya lupakan masa lalu, sekarang mas sekarang. Tuh, begitu tuh Bu. Cepetin silaturahim, minta maaf sebelum datang bulan Ramadan. Di bulan Rajab ini banyakin silaturahim. Lalu berikutnya di bulan Rajab ini jauhin sifat dengki, iri hati nih. Jangan. Itu mohon eta mahulah. Itu bikin penyakit itu tuh, mohon maaf, penyakit yang bisa menghambat rezeki datang. Pokoknya kudu seneng baik kita sama orang. Ya, jangan iri hati sama orang. Ada orang mohon maaf, seandainya ya Bu, mohon maaf gitu kan. Alhamdulillah denger kalau dia anaknya lagi wisuda.
Alhamdulillah anaknya S1, kudu seneng. Kita anaknya SMA nih, mudah-mudahan kayak dia anak saya. Itu doa yang seperti itu makbul di hadapan Allah. Jangan malah kita ngomongin di belakang. Paling juga S1-nya dapat ini, pinjem duit di mana-mana dia. Ngomongin di belakang, jangan. Itu namanya orang iri hati, orang dengki. Ini yang nutup rezeki. Buang seperti itu. Ada orang alhamdulillah lagi maju, jamaah rahimakumullah, dengar lagi ngukur tanah. Iya, ngukur tanah, dapat beli tanah katanya 300 meter. Alhamdulillah, ya Allah, dia bisa beli tanah. Emang rezekinya ada, ya Allah. Mudah-mudahan insya Allah saya juga bisa kayak dia. Tuh yang model begini pasti dapat. Amin ya robbal. Amin. Dengar lagi jamaah rahimakumullah, dia kan daftar umroh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dia daftar, saya juga bulan depan bisa dapat. Begitu. Jadi jangan kita dengki sama orang sampai kita ini mohon maaf ngejatuhin orang yang lagi dipercaya sama Allah. Ini yang membuat rezeki kita terhambat. Yang terakhir, di bulan Rajab jamaah rahimakumullah, banyak-banyakin kita senantiasa menjaga amalia sunnah. Mungkin sebelum Rajab kita banyak amalia sunnahnya belum dikerjain. Sekarang udah waktunya. Kalau ibu mungkin agak males-males, mohon maaf, malam hari ibu udah waktunya. Ibu pasang alarm. Kan ada jam alarm bu, jam 2. Jam 2 kemalaman Ustaz. Ya udah setengah 3. Setengah 3 kemalaman Ustaz. Jam 3. Jam 3 kemalaman Ustaz, setengah 4. Setengah 4 kemalaman Ustaz. Terus mau jam berapa? Nawar dulu. Kalau ngikutin kita pengen tidur bu, sampai kapanpun nggak ada habisnya. Karena nikmat dunia itu ya makan, tidur, minum. Ada nggak orang bosan minum? Sampai kapanpun minum itu pasti orang butuh minum. Termasuk makan, termasuk tidur. Makanya ibu kalau di pengajian ada orang tidur, biarin. Emang kebutuhan dia lagi pengen tidur. Bangun. Ada orang tidur di pengajian nih. Itu nikmat dari Allah yang dia tidak dapat di luar pengajian. Paham? Jadi kalau ada orang tidur di pengajian, dia dapat nikmat dari Allah. Karena nikmat tidur itu luar biasa. Mohon maaf, ada orang pengen tidur minum pil tidur tiap malam. Kita mah nggak perlu minum pil, nggak perlu. Asal kena kipas. Apalagi ini saya kasih resep nih, biar gampang tidurnya. Ustaz, kalau malam saya susah banget tidur. Faktor orang susah tidur, 1, ngebayangin sebelum tidur buat besok. Coba kalau nggak percaya, udah dibayangin Bu RT, besok saya masak ikan sama sayur asem, sambelnya setengah pedas setengah enggak. Ntar makanya duduk di balai. Yang saya panggil adalah suami saya, anak saya, sama mertua saya. Makanya jam 9 dibayangin mau tidur. Lah belum tentu ada di warung. Nggak usah, kalau punya program, udah bayangin aja besok sayur asem, titik. Lauknya ikan, udah jangan dibayangin ke sono-sono. Bikin tidurnya lama. 1. Yang kedua, apa penyebabnya susah tidur? Ditagih utang. Besok jam 8 ditagih utang, susah tidur malam. Makanya para pemberi utang jangan pernah ngasih tahu besok jam 8 mau nagih utang. Kasihan orang yang mau tidur malam susah tidur. Bu, begitu tuh. Udah besok kalau ada dibayar, kalau nggak ada ngomong, jangan dipikirin. Itu mah dipikirin, susah tidur. Oke, itu rumusnya ya. Sekarang bagaimana caranya supaya jangan ingetin tadi dan gampang tidurnya? Nih, saya kasih resep.
Pertama, ambil wudhu dulu. Ibu kalau mau tidur wudhu, biar dijaga malaikat. Ustaz, kalau saya habis wudhu biasanya suami saya nyenggol. Yang penting wudhu dulu, nggak apa-apa. Ya, masih kudu senang kita disenggol sama suami. Wudhu. Habis wudhu, nih penghantar tidur gampang. Baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, Anas sekali, Alif Lam Mim, ayat kursi, akhir surah Al-Baqarah. Bu, mohon maaf, belum banyak ayat baru Anas sudah tidur. Baru Fatihah, baru Al-Falaq, Anas udah tidur karena ademnya hati baca tuh. Coba deh kalau nggak percaya, kalau susah tidur baca tuh ayat-ayat Quran. Masih juga susah, baca istighfar 1000. Saya yakin baru 50 dan istighfar aja. Assalamualaikum. Bu, sambil pegang tasbih. Labruk. Benar, adem. Kalau zikir adem. Tuh, baik jamaah rahimakumullah. Udah 40 menit Bu Ustazah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan.